Halo semuanya. Salah satu ironi terbesar soal uang adalah kita nggak harus kelihatan kaya untuk jadi kaya. Dan ini susah banget dipahami oleh banyak orang ya. Seringkali kita percaya bahwa kalau jadi kaya itu kita harus terlihat atau berpenampilan dengan barang-barang yang mahal. Kekayaan itu kelihatan dari barang-barang yang mahal. Padahal, kekayaan yang sejati itu sebenarnya nggak kelihatan. Kekayaan sejati itu adalah tentang bagaimana kita hidup humble, rendah hati, sederhana. Orang kaya itu bisa jadi kaya karena mereka ngerti pentingnya berpenampilan sederhana, biasa-biasa aja, bahkan kelihatan kayak miskin nggak punya apa-apa gitu. Ini bukan berarti dengan pakai baju compang-camping atau bawa kendaraan yang udah peot nggak layak pakai gitu ya. Maksudnya adalah hidup sederhana tanpa menunjukkan tanda-tanda punya uang berlimpah. Kayak pakai jeans dan kaos aja, atau naik mobil Honda keluaran lama misalnya. Karena buat membangun kekayaan dan jadi lebih aman secara finansial, kita harus paham dulu pentingnya kelihatan biasa aja dan mengubah pandangan kita tentang apa artinya menjadi kaya. Nah, makanya di video kali ini aku mau bahas 7 alasan kenapa kelihatan miskin itu penting. Alasan yang pertama adalah kelihatan kaya itu jalan tercepat buat jatuh miskin. Kalau kalian berpikir jadi kaya itu harus kelihatan kaya, sebenarnya itu jalan tercepat buat bangkrut, guys. Kita sering lihat fenomena ini dialamin sama atlet profesional yang penghasilannya gede, tapi nggak lama setelah pensiun dan nggak punya pemasukan sebesar ketika mereka masih aktif, mereka bangkrut. Mereka dapat bayaran tinggi nih per tahunnya, terus beli rumah yang besar, koleksi mobil, dan banyak barang-barang mewah lain, yang bikin pengeluaran mereka itu jadi lebih dari pendapatannya sendiri. Nah, walaupun mereka kelihatan dan ngerasa kaya pada saat itu, ketika udah nggak ada pemasukan lagi, yang sering terjadi adalah mereka punya pengeluaran yang tetap tinggi, padahal nggak ada penghasilan, nggak ada tabungan, dan langsung jatuh miskin. Berapapun banyaknya uang yang kalian hasilkan, kalau kalian menghabiskan semuanya, kalian nggak bakal punya uang yang tersisa. Kalian nggak bakal punya kekayaan. Kalau kalian dapat gaji, taruhlah 5 juta rupiah sebulan, dan yang kalian habisin juga 5 juta rupiah sebulan. Berarti nggak ada margin ya. Semua gaji habis untuk pengeluaran. Maka jarak antara kalian sama kebangkrutan tuh ibarat cuman 1 kali gaji. Kelihatan kaya itu cuman sementara, nggak sustainable, nggak berkelanjutan dalam jangka panjang. Jadi makanya kelihatan miskin itu penting, karena berkelanjutan dalam jangka panjang. Ketika kalian hidup sederhana dan membangun kekayaan, kalian akan selalu siap untuk menghadapi hal-hal yang mengejutkan dalam hidup. Masalah-masalah finansial yang bisa terjadi kapan aja. Ketika kalian kelihatan pas-pasan, kelihatan miskin, kalian gak bakal bangkrut. Oke, lanjut alasan yang kedua adalah kelihatan kaya bikin kalian terbeban dengan banyak liabilitas. Masalah dari terlihat kaya adalah kalian jadi beli banyak hal yang disebut liabilitas atau kewajiban, yaitu hal-hal yang harus kalian bayar. Dan ketika kalian mutusin untuk kelihatan kaya, liabilitas ini benar-benar membebani kalian dan menghambat kalian dari membangun kekayaan itu sendiri. Misal, kalau kalian mau kelihatan kaya dan beli baju bagus pakai kartu kredit, kalian beli mobil yang mahal pakai cicilan, dan kalian beli rumah yang besar pakai KPR yang bunganya tinggi karena harga rumahnya mahal, kalian punya banyak kewajiban yang harus dikhawatirin. Jadi setiap kali kalian dapat uang, kalian dapat gaji, sebagian besarnya diperuntukkan buat bayar kewajiban ini kan. Atau kalau ada pengeluaran yang nggak terduga kayak kehilangan pekerjaan, kalian mungkin jadi nggak bisa nutup kewajiban bayar-bayar ini dan akhirnya bangkrut. Punya terlalu banyak liabilitas ini mempersulit diri kalian sendiri untuk maju, baik dalam hal keuangan maupun dalam hidup. Makanya kelihatan miskin itu penting, karena kalian terhindar dari kepemilikan atas banyak liabilitas, kewajiban, dan kalian jadi punya lebih banyak uang untuk beli ekuitas atau aset, yaitu hal-hal yang akan ngasih kalian manfaat finansial di masa depan. Ketika kalian memutuskan untuk kelihatan miskin, kelihatan pas-pasan aja, dan mengurangi liabilitas, ngurangin kewajiban, kalian bakal punya lebih banyak uang untuk membangun aset, kayak dana darurat, beli saham, atau investasi lainnya lah.
yang mana aset-aset itu membantu kalian menambah kekayaan. Jadi, kelihatan kaya itu gaya hidup yang penuh dengan kewajiban, tapi kelihatan miskin itu gaya hidup yang kaya dengan aset. Next, alasan yang ketiga adalah kalau kalian kelihatan kaya, kalian bakal hidup dalam survival mode alias mode bertahan hidup. Kayak yang barusan kita bahas deh, kelihatan kaya itu membuat kalian membeli kewajiban yang mempersulit kalian dalam menambah kekayaan. Sementara dengan kelihatan miskin, kalian jadi bisa beli aset yang mempermudah kalian dalam membangun kekayaan. Kalau kalian berusaha kelihatan kaya dan ngabisin semua pendapatan untuk beli liabilitas, beli kewajiban, kalian bakal terjebak dalam siklus survival mode atau bertahan hidup. Yaitu ketika kalian dapat gaji, kalian beli barang yang mahal, bayar barang-barang itu, kehabisan uang, terus ketika gajian lagi, kalian ngabisin gaji itu lagi untuk beli barang-barang yang bukan aset lagi. Begitu seterusnya. Berapapun penghasilan yang kalian peroleh, kalau kalian hidup dengan lifestyle kayak gini, kalian bakal terus-terusan butuh uang untuk bayar kewajiban. Makanya kelihatan miskin itu jadi penting karena bikin kalian bisa lebih banyak beli aset buat nambah kekayaan. Lama-kelamaan, aset kalian itu akan tumbuh sampai kalian nggak perlu worry lagi kehabisan uang sebelum gajian berikutnya. Karena aset kalian itu menghasilkan uang untuk kalian. Dengan kelihatan kaya, itu bikin kalian melihat uang hanya sebagai alat untuk bertahan hidup dan buat bayar barang-barang. Tapi kalau kelihatan miskin, kalian bisa gunain uang sebagai alat untuk menambah kekayaan dan berkembang. Lanjut, alasan yang keempat adalah kelihatan kaya itu bikin orang lain memandang kalian dengan cara yang berbeda. Salah satu kekurangan terbesar dari kelihatan kaya itu adalah orang lain bakal ngelihat dan nge-treat kita dengan cara yang berbeda. Misalnya, teman-teman dan keluarga kalian mungkin ngerasa berhak atau semena-mena buat minta bantuan ke kalian, minta bantuan uang ya. Dan kalian bisa aja dikelilingi sama orang-orang yang berusaha manfaatin kalian. Nah, kelihatan miskin itu penting karena lebih baik orang nggak tahu seberapa banyak uang yang kalian punya. Kalau kalian kelihatan kayak orang biasa-biasa aja, kalian bakal dianggap setara. Orang lain bakal lebih nunjukin sifat aslinya ketika berhadapan sama kalian. Dan gak ada yang mencoba memanfaatkan kalian. Kita tahu kan dunia ini keras. Dan kalau orang lain mengira kalian punya banyak uang karena kalian kelihatan kaya, kalian itu membuka kemungkinan bagi banyak orang yang mencoba memanfaatkan kalian. Lanjut, alasan yang kelima adalah jadi kaya itu hasil dari banyak keputusan kecil. Membangun sesuatu itu nggak pernah gampang. Misalnya, untuk channel ini sampai di titik sekarang, hampir 45.000 subscriber dalam waktu kurang dari 1 tahun, itu nggak gampang menurutku. Walaupun mungkin ada banyak channel lain yang bisa lebih dari itu ya. Tapi kalau buat aku, ini bukan achievement yang bisa atau perlu dibandingkan dengan kreator lain. Karena setiap channel punya proses, punya perjuangan, dan punya struggle-nya masing-masing. Begitu pula saat kita membangun karir di pekerjaan di korporat, misalnya. Kita mulai dari bawah, dari entry level dulu, lalu dengan berbagai perjuangan, pada titik tertentu kita akan dapat promosi jabatan, atau dapat kenaikan gaji, atau dapat opportunity lain yang lebih besar. Sama juga ketika kita mau jadi pengusaha, kita bangun bisnis, atau apapun deh. Pasti kita mulai dari satu titik tertentu, lalu cepat atau lambat usaha itu akan berkembang. Nah, antara usaha, skill, dan pengalaman kita itu berkembang, bisa tiga-tiganya, bisa salah satu, atau hanya 2 di antara 3 aspek itu. Tapi poinnya adalah, kalau kita lihat ke belakang soal pengalaman kita ngebangun channel, ngebangun karir, ngebangun usaha, kita nggak bisa nunjuk satu hal yang bisa bikin sukses. Karena kalau dipikir-pikir, achievement kita itu adalah hasil dari banyak keputusan kecil yang kita buat setiap hari. Konsisten dalam jangka waktu yang lama, terus berjuang dan gak menyerah saat keadaan sulit, belajar apa yang dibutuhkan audiens, dibutuhkan pasar, dibutuhkan atasan kita, belajar dari kegagalan dan kesuksesan kita maupun orang lain, dan belajar keterampilan baru. Pencapaian aku di channel ini maupun pencapaian kalian di karir atau di bisnis kalian masing-masing, ini berasal dari banyak keputusan kecil selama jangka waktu yang panjang.
Konsep ini tuh sebenarnya adalah rumus untuk meraih kesuksesan dalam hal apapun dalam hidup kita, terutama untuk membangun kekayaan, yaitu dengan membuat banyak keputusan kecil yang bertambah dan terus bertambah sehingga jadi sesuatu yang jauh lebih besar seiring waktu. Nah, kelihatan miskin itu penting karena ini semua adalah tentang membuat keputusan kecil setiap hari yang akhirnya jadi sesuatu yang lebih besar. Misalnya, punya rumah yang lebih kecil tapi proporsional supaya bisa hemat biaya rumah, punya mobil yang murah dan irit bensin supaya bisa hemat biaya transportasi, dan fokus untuk hidup sederhana secara umum lah. Itu semua bisa bantu kita untuk lebih hemat. Dan dari hasil usaha-usaha itu, dari hasil penghematan itu, kita jadi punya uang ekstra seperti yang udah kita bahas tadi, yang bisa kita pergunain untuk beli aset dan membangun kekayaan kita seiring waktu. Kelihatan miskin itu memungkinkan kita membuat keputusan kecil untuk hemat dan bangun kekayaan kita. Lanjut, alasan yang keenam adalah kekayaan yang sejati nggak perlu pamer. Banyak orang yang berusaha kelihatan kaya dan meyakinkan orang lain kalau mereka itu berbeda, punya banyak uang. Mereka itu biasanya malah tenggelam dalam banyak utang, karena hidup mereka dibiayai dengan utang, cicilan, pinjaman. Ketika ada seseorang yang berusaha kelihatan kaya, dia itu cuma pengen ngebuktiin ke orang lain kalau dia punya uang. Padahal sebenarnya kekayaan sejati itu nggak perlu dibuktikan. Kalau kalian benar-benar kaya nih, benar-benar punya harta yang banyak melimpah, kalian nggak akan ngerasa perlu ngebuktiin ke orang lain. Karena kalian punya kebebasan, keamanan, dan pilihan dalam hidup. Dan itu adalah hal-hal yang sangat personal dan menguatkan bagi kita kalau kita miliki. Makanya, kelihatan miskin itu penting karena semakin kalian gak peduli sama apa yang orang lain pikirin, semakin berdaya kalian sama uang kalian. Semakin kalian gak peduli sama pendapat orang lain, semakin kalian bisa memanfaatkan uang sebagai alat untuk hidup sesuai tujuan dan keinginan kalian. Oke, ini alasan terakhir kenapa kelihatan miskin itu penting, adalah kedamaian finansial itu lebih baik. Aku rasa sih semua orang pasti pengen ya punya hal-hal yang bagus, barang-barang yang bagus, berkualitas. Kayak misalnya ketika kalian lihat di media sosial ada konten rumah yang estetik gitu, kalian pasti mikir kan pengen punya tempat tinggal yang bagus. Kita berusaha kelihatan kaya dan punya barang-barang bagus karena itu sifat alami kita sebagai manusia. Kita tertarik sama barang-barang yang enak dipandang, yang ukurannya besar dan berlimpah. Barang-barang yang kayak gitu emang bagus. Tapi kalian tahu nggak apa yang lebih bagus dari itu? Kedamaian finansial. Nggak ada yang lebih baik dari perasaan nggak harus cemas karena uang. Gak ada yang lebih baik dari punya kekayaan yang ngasih kalian kebebasan, pilihan, dan fleksibilitas dalam hidup. Karena punya kekayaan kayak gitu akan bikin kalian bisa tidur nyenyak setiap malam. Kalian jadi tahu kalau ada hal apapun itu, hal buruk yang terjadi besok, seenggaknya kalian gak perlu khawatir soal uang. Jadi gak kelihatan kaya itu penting karena meskipun punya barang-barang mahal itu bagus, kedamaian finansial itu jauh lebih baik. Kalau ada orang-orang yang nggak setuju sama hal ini, menurutku mereka udah kehilangan pegangan atas apa yang benar-benar penting di dunia ini. Jadi, nggak apa-apa pakai aja baju kaos kalian yang warnanya udah pudar itu. Nggak apa-apa naik mobil atau apapun kendaraan kalian yang udah penyok tapi masih berfungsi dengan baik itu. Dan investasikan lebih banyak uang kalian. Karena sebagai gantinya, kebebasan yang kalian dapatkan bakal jauh lebih berharga daripada kebebasan yang hilang dari semua kewajiban ini. Semua barang materi yang kalian beli hanya demi kelihatan kaya di mata orang lain. Oke, itu dia 7 alasan kenapa menurutku kelihatan miskin itu penting banget. Semoga bermanfaat, dan seperti biasa, terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini, dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.